menjelaskan, jadi Jokowi itu sudah pasti ya itu mahasiswa Fakultas Kedokteran. Salah. Itu slip of tongue. Saya percaya itu slip of tongue, Prof. Tapi nggak mungkin slip of tongue itu muncul dia orang sastra. Jokowi itu kehutanan, bisa-bisa saja dia bilang kedokteran. Kalau memang tidak ada petunjuk dari saya aja pernah sering kali disebut. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang saat ini kok kayak gini bisa lulus sih gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis bukan skripsi. Sekali lagi tesis. Ini salah, ini penyesatan. Lah. Siapa yang bilang cetakan baru ini dibuat tahun 85? Jadi ini dipalsukan tahun berapa? Salah. Abang Mas Roy Nanti ada dipalsukan tahun berapa? Nanti itu jelas dulu dong. Nanti di sidang. Ya tidak bisa. Ngapain saya menjelaskan kepada komisaris? Dia berarti kan Anda punya semua ini bukan berdasarkan riset. Ini hanya klaim Anda. Dan ini skripsinya Joko Widodo. Oke. Judulnya apa nih? Judul skripsi Jokowi itu studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Oke. 1985 Fakultas Kehutanan. Nah, terus kita lihat di dalamnya mesin tik, Bang. Oh, jadi depannya Covernya aja, doang. covernya aja. Dan semua ijazah begitu. Di 1985 seperti itu. Dan saya cek itu merupakan ketika kita bawa skripsi ke percetakan atau tukang fotokopi dulu kan. Mereka sudah punya template halaman depan tuh. Oke, ya. Jadi itu Pak udah bisa dipastikan seragam. Ya. Kayak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan atas tuduhan ijazah Jokowi palsu ya. Terbaru Roy Panci yang sudah masuk dalam daftar nama orang yang akan dilaporkan baru-baru ini nongol di televisi dan macak tegar-tegar saja dan macak sebagai seorang pakar telematika. Hahaha. Walaupun kita tahu ya dia sama si Rismond mungkin kemarin-kemarin nangis-nangis bareng. Hahaha. Sama seperti si Roti Gulung teman-teman ya, yang gayanya selangit tetapi faktanya nol ya. Dan kali ini si Roy Panci juga sama, dia menuduh ijazah Jokowi palsu ya, tetapi tidak pernah bisa membuktikan kepalsuannya. Dia hanya menyampaikan indikasi-indikasi ya, indikator-indikator yang semuanya nggak bisa dia buktikan dengan baik. Itu pun dia menyampaikannya hanya berdasarkan ya aplikasi gitu ya, aplikasi AI. Waduh. Kalau pakai aplikasi Roy ya, janganlah kau mengatakan diri kau itu ahli telematika. Saya pun bisa, apalagi yang kau sebut itu Ella, aduh ya kan. Anak saya yang masih TK juga bisa, karena nggak memerlukan ya manusia cerdas. Yang cerdas itu aplikasinya. Lantas apa susahnya, Roy? Hahaha. Lantas di mana letak kepakaranmu, Roy ya? Saya kasih catatan teman-teman ya. Si Roy Panci memang bukan seorang ahli telematika ya. Dia selama ini cuma ngaku-ngaku saja. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di Jakarta untuk membahas langkah hukum terkait tudingan soal ijazah. Pertemuan dilakukan di sebuah rumah makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum Joko Widodo menyebut sejauh ini sudah 95% bukti-bukti dikumpulkan. Ada 4 nama yang berpotensi akan dilaporkan kepada polisi terkait dengan tudingan ijazah Jokowi. Ya, silakan. Ini komplit. Gimana, Pak? Silaturahmi ya, Pak? Ya, urusan yang nanti akan, ya nanti tanyakan langsung aja ke
ke tim kuasa hukum ya. Lebih lengkap terkait dengan langkah hukum yang akan diambil oleh Presiden ke-7 Joko Widodo atas tudingan ijazah, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang. Selamat petang, Rahma. Jadi apa nih langkah yang diambil oleh Joko Widodo? Apakah akan melaporkan kasus ini ke polisi? Iya. Kalau kita mengutip dari keterangan tim kuasa hukum, Jokowi tadi menyebutkan bahwa memang akan mengambil langkah hukum, yaitu akan melaporkan ke kepolisian terkait dengan polemik ijazah yang bergulir selama ini, Yasir. Tapi juga tadi disebutkan bahwa kapan akan dilaporkan, ini tentunya menunggu dari perintah Jokowi, begitu ya. Tim kuasa hukumnya akan menunggu perintah dari Jokowi, kapan akan dilaporkan. Namun tadi sempat disebutkan bahwa memang dalam waktu dekat ini akan dilaporkan kepada kepolisian. Sudah disebutkan memang tadi ada 4 nama yang berpotensi untuk dilaporkan, tapi tidak disebutkan siapa keempat orang ini, begitu, apakah dari instansi atau perorangan, apakah ini dari pejabat atau siapanya, memang belum disampaikan secara gamblang begitu oleh tim kuasa hukum. Tapi untuk yang nama-nama ini tentunya sudah dipegang oleh tim kuasa hukum Jokowi yang memegang terkait dengan kasus atau polemik ijazah Jokowi ini. Dan disebutkan bahwa dari tim kuasa hukum ini sudah mengumpulkan hasil riset, begitu sudah rampung 95%, tapi tentunya karena masih dalam proses investigasi begitu ya, Yasir dan juga saudara, tidak menutup kemungkinan juga dari tidak hanya 4 nama saja yang nantinya akan dilaporkan. Apakah selama dari investigasi ini ada nama-nama atau pihak-pihak lain yang berpotensi untuk bisa dilaporkan kepada kepolisian terkait dengan polemik ijazah ini. Tapi tadi kalau untuk dari Jokowi sendiri tidak memberikan keterangan banyak begitu, hanya disampaikan oleh tim kuasa hukumnya tadi diwakilkan oleh Yakub Hasibuan, dan memang hingga saat ini masih menunggu kapan akan dilaporkan. Untuk langkah hukum telah dipersiapkan begitu ya dari tim kuasa hukum Jokowi. Tentunya tadi disebutkan bahwa akan melaporkan kepada pihak kepolisian begitu tentang polemik ijazah ini, tapi tetap menunggu waktu dan juga investigasi ini masih terus dilakukan karena sudah rampung 95% dan siap untuk dilaporkan ke polisian. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rahma Piliang atas informasinya terkait dengan Joko Widodo yang bertemu dengan tim hukumnya membahas soal kasus ijazah. Mantap Pak D ya, saya sebagai salah satu ternak Mulyono ya kan, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi barusan ya, melalui berita barusan yang ditayangkan oleh Kompas TV Live ya, Kompas Petang Live. Pak Jokowi terbang ke Jakarta. Wah, berarti ini habis acara bersama teman-teman YouTuber ya. YouTuber Nusantara, Pak Jokowi langsung terbang ke Jakarta untuk menemui tim kuasa hukumnya ya. Dan ya siap-siap saja Roy Panci, Egy Sujana, kemudian si krisis moneter ya, si Rismon dan juga Dr. Mangkrak ya. Selamat Anda mendapatkan jackpot ya kan, diperkarakan oleh Jokowi. Lanjut. Jadi Jokowi itu sudah pasti ya, itu mahasiswa fakultas kedokteran. Salah. Bisa-bisa dia bilang kedokteran kalau memang tidak ada petunjuk dari Saya aja Allah. pernah sering kali disebut. Dan ini konferensi pers itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya seorang Profesor Pening Udasmoro yang dia berasal dari Fakultas Sastra menjelaskan, jadi Jokowi itu sudah pasti ya, itu mahasiswa fakultas kedokteran. Salah. Itu slip of tongue. Saya percaya itu slip of tongue, Prof. Tapi nggak mungkin slip of tongue itu muncul dia orang sastra. Jokowi itu kehutanan, bisa-bisa dia bilang kedokteran kalau memang tidak ada petunjuk dari Saya aja pernah sering kali disebut kuliah di FISIP, tapi Baik, nanti kita akan jelas. jadi biasa aja itu gitu. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang saat ini kok kayak gini bisa lulus sih gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya nggak lulus dong. Kok bisa dapat ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis bukan skripsi. Sekali lagi tesis. Terima kasih Prof. Ya, Ya, saya sedikit ya, buang air ya. Anda mau kesini nggak boleh kalau mau nunjuk? Iya, jadi nggak juga. Oke, cukup Ya. di sini. Cukup di sini saja, kan gitu ya. Gimana Mas Mar? Kok bisa tesis? Bukan merasa, memang kan bocoran-bocorannya sudah ada. Gitu. Mas Roy dan siapa lagi menurut Mas Roy ini? Yang nggak tahu dua-duanya inisialnya sama sih. RS juga inisialnya. HS. RS. Oh, RS. RS ketawa tuh. Oke. Roy Suryo sama? Ya satunya ahli forensik kan juga. RS juga.
Wismon. Oh, Wismon, oke. Ya kan? Iya. Yang apa? Fontnya dan lain sebagainya. Fontnya dan 11.000 triliun Oke. persen. Satu lagi? Satunya Sebut. kurang tahu, terserah siapa saja lah. Oke. Ada yang bilang dokter Tifa segala macam? Ya mungkin saja. Atau katanya tadi mau ada tambahan lagi atau mau ada kurangan lagi, terserah. Silakan saja. Aduh, kalau ngomong ya, barusan kita menyaksikan tiga video yang dibuat oleh konten kreator yang sama. Saya jadikan satu karena memang sangat relate sekali dan ini memang materinya berasal dari satu sumber peristiwa yang sama, yaitu ketika si Roy Panci ini ya hadir dalam sebuah talk show ya. Yang dipandu oleh salah satu host yang memang kadang-kadang dan dari apa namanya ya, pernyataan si Roy Panci barusan ya kelihatannya memang dia seorang ahli gitu loh, kelihatannya gaya berbicaranya, tetapi sebetulnya bagi orang-orang yang justru memahami telematika ya seperti saya misalnya, saya bukan seorang ahli tetapi untuk urusan telematika AI aplikasi saya ngerti lah ya sikik-sikik itu ya. Saya justru ngelihat si Roy Panci ini penuh kebohongan. Kelihatan sekali bahwa dia awam di bidang telematika. Lah ya kok bisa? Ini begini itu begitu berdasarkan ELA. Anak SD juga bisa kalau macam kayak gitu. Lanjut. Asli, kenapa harus pakai kuasa hukum? Akan saya jelaskan, Bu. Kenapa Pak Jokowi menyewa kuasa hukum? Karena para pembenci sudah kelewatan mengfitnah, mencaci, memaki tanpa ada bukti yang nyata. Dan kemarin kayak ijazah-ijazah udah diberitahu kepada wartawan, tapi tidak ke para pembenci ya Bu, karena nanti disalahgunakan lagi. Kenapa Pak Jokowi menyewa kuasa hukum? Karena untuk memperbaiki citra diri atau nama baik ya, karena sudah dicemarkan oleh para pembenci. Dan itu para pendukung Pak Jokowi sangat mendukung. Kalau Pak Jokowi diam saja, pendukung Pak Jokowi pun geram seakan-akan kesalahan itu benar adanya. Dan sekarang waktunya Pak Jokowi untuk menuntut balik untuk para pembenci. Itu Ya, ini emang gimana teman-teman ya, saya mau mengomentari anak wabah yang dungunya kagak ketulungan di bagian depan tadi ya. Kalau saya prediksi kemungkinan besar dia IQ-nya di bawah 78 jauh ya. Ingat loh, 78 itu IQ-nya simpanse. Coba bayangin, jauh di bawah 78, jadi lebih bodoh daripada simpanse. Ngapain kalau asli, nggak ditunjukin aja, ngapain pakai pengacara koplak, aduh. Udah dijelasin ya, udah jelas ya, nggak usah saya ulas lagi lah. Aduh, lanjut. 8 Juli 77. 77. Ya, Ya kan tahu saya berarti pasti. anak usia 14 tahun mukanya kayak begini. Nah, ini penyesatan. Setua Anda. Ini penyesatan. Mukanya setua Ini Anda. penyesatan. Jadi Gimana, Ustaz? Siapa yang Santai. Bang, salah ini? anak usia 14 tahun ditempel di sini. Ini salah, ini penyesatan. Lah. Siapa yang bilang cetakan baru ini dibuat tahun 85? Jadi ini dipalsukan tahun berapa? Salah. Abang Mas Nanti ada. Roy Nanti ada dipalsukan keterangannya. tahun berapa? Nanti itu dibuktikan jelas di sidang. dulu dong. Nanti di sidang. Ya, Enggak tidak dong. bisa. Ngapain saya menjelaskan kepada komisaris? Aduh, dia Ya kan? berarti kan Anda punya semua ini bukan berdasarkan riset. Ini hanya klaim Anda seperti Anda mengklaim kayak Candi Stupa Borobudur, Panci dan lain-lain sama. Mas Roy. Panci apa? Panci apa yang ada? Ya, Panci kan? Kudet. Panci. Kudet. Raja Panci. Anda kudet. Kurang update. Dia Iya. Saya tertarik dengan caption di badan videonya ya. Alih-alih minta dibuktikan, Roy malah ngelak ada-ada saja ya. Jadi saya nggak mengerti apa sebetulnya yang disampaikan oleh si Roy Panci barusan ya. Lo katanya ngerti telematika bang. Lo iya, tetapi itu nggak ada dalam ilmu-ilmu seperti itu. Yang dikatakan si Roy Panci ini semuanya sebetulnya adalah opini dia. Yang katanya kalau dimasukin ELA, katanya ijazahnya Jokowi ini terjadi the block. Istilah apa itu Roy? The block itu Roy. Aduh Roy, kau ini mengatakan begini, mengatakan begitu. Ya, mengatakan palsu, mengatakan stempelnya itu ada di atas foto. Aduh, nggak ngerti dah ini orang kebangetan dungunya tapi PD-nya kagak ketulungan ya. Lanjut. Saya kira Roy Suryo itu jago ya.
Jadi tadi gue habis nonton catatan demokrasi di mana memperbincangkan tentang masalah ijazah Pak Jokowi. Di situ dia memperlihatkan data tuh, ya kan? Foto ijazah yang viral di medsos dia bawa ke catatan demokrasi diperdebatkan. Yang cukup menariknya adalah dia tidak bisa mempertegas statementnya bahwa saya yakin itu ijazah palsu. Enggak. Justru dia mengalihkan ini menurut software lah, katanya lah. Gua kira jago. Ternyata cuma gitu doang analisisnya. Gue juga bisa. Nah, apa yang saya katakan di bagian depan tadi. Ya kan? Kalau urusan seperti itu pakai aplikasi. Kalau pakai aplikasi teman-teman ya, semua orang bisa mengakses ya, karena basis dari sebuah aplikasi itu ya dipasarkan. Kan seperti itu. Aplikasi itu adalah sebuah produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan. Tentu mereka ingin mendapatkan keuntungan. Jadi siapa saja boleh mengakses asalkan ya ada versi free, ada versi trial biasanya, kemudian ada versi berbayar gitu kan. Nah, kalau menggunakan aplikasi, ya jangankan saya Bang ya, anak saya yang masih TK aja, ya ngertilah, ya kan? Wah, anak saya sudah bisa mengoperasikan komputer, bisa mengoperasikan smartphone, ya kan? Kalau dikasih aplikasi, nanti cek ini ya, masukin foto ke sini, ya udah bisa juga gitu loh. Dan sekali lagi Bang ya, saya ingatkan, tolong diingat baik-baik. Si Roy Panci itu bukan seorang ahli telematika ya. Nggak pernah dia sekolah di jurusan telematika, nggak pernah. Nggak percaya, silakan cek ya. Saya sudah pernah ngecek dulu ya. Lanjut. Begitu modelnya. Nah itu, tahun 1985 yang saya cek ya. Jadi artinya... Ini dahsyat loh teman-teman. Itu bisa di... Tim Viral Tapi Hoax itu langsung ngecek ijazah tahun 85. Skripsi, gak semua orang loh bisa melakukan itu. Jadi ini data terbuka sebenarnya, siapapun bisa cek. Jadi kita bisa Cuman cek. Mau apa enggaknya aja ya. Ini Times Roman kan, ini skripsinya Joko Widodo. Oke. Judulnya apa nih? Judul skripsi Jokowi itu studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Oke. 1985 Fakultas Kehutanan. Nah, terus kita lihat di dalamnya mesin tik, Bang. Oh, jadi depannya Covernya aja, doang. covernya aja. Dan semua ijazah begitu? Di 1985 seperti itu. Dan saya cek, itu merupakan ketika kita bawa skripsi ke percetakan atau tukang fotokopi dulu kan. Mereka sudah punya template halaman depan tuh. Oke, ya. Jadi itu Pak, udah bisa dipastikan seragam. Ya. Kayak dulu Romo Camer kan bikin skripsinya di Pramuka. Oh, Pramuka. Nah, itu udah punya template. Iya, punya template kan, Bang? Udah template. Bukan cuma covernya, sama isi-isinya. Iya. Apalagi dulu Google nggak ada ya. Pengecek itu nggak ada ya. Nah, udah diketikin. Kalau punya Romo Camer kita cek lagi bisa kena. Iya, bisa gitu. kena. Nah, ini isinya Bang. Ini mesin tik, Bang. Oh iya. Daftar isinya. Gitu. Benar. Jadi data yang kami temukan skripsi Jokowi isinya itu pakai mesin tik. Covernya doang itu template dari percetakan. Dan semua skripsi tahun 85 di UGM seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau itu dia dianggap memakai Time News Roman itu dianggap tidak sah, semua skripsi UGM di tahun itu nggak sah juga. Penting nih. Siap-siap kita ke Solo nih. Top, ngapain Bang? Itu makan gultik sama adem ayam. Nah, kita bukan belain loh ya. Ya. Ini berdasarkan data yang kita temukan ya. Kecuali data ini disusupi kemudian, saya nggak tahu ya. Kita berdasarkan data terbuka yang ada yang kami akses. Ya. Nah, jika kemudian ini ditemukan ada bermasalah, kita tunggu aja pengadilan hukum gugatan ketiga ini. Karena salah satu yang paling tepat untuk menentukan bahwa itu palsu atau tidak ya cuma pengadilan. Dan Jokowi bilang kan, saya akan, jika pengadilan meminta, dia akan memperlihatkan ijazahnya, diuji di pengadilan. Dan pengadilan berhak kemudian memaksa UGM mencoba men-tracing benar enggak gitu. Itu kemudian bisa. Saya juga sama kalau misalkan Bang Margi mempertanyakan ijazah S1 saya. Asli atau palsu, karena dia ingin menggugat saya jadi pemret misalkan. Anda nggak sah jadi pemret, Anda jasa Anda tolong buktikan. Ya nggak mau saya. Emang siapa dia gitu kan, nggak ada standing ininya gitu kan.
Kecuali kalau dia ingin melaporkan ke bos saya. Baru bos minta. Iya, Bener nggak ini? Bener nggak? Baru kita kasih. Karena ada otoritas ya. Karena kita bukan pejabat publik kan. Benar. Gitu. Nah, ini penjelasan yang menurut saya sangat masuk akal ya, walaupun yang bersangkutan tidak menyebutkan dirinya sebagai seorang ahli telematika ya. Beda dengan golongan-golongan pembenci Jokowi yang mereka selalu menganggap diri mereka cerdas, menganggap diri mereka itu jenius, menganggap diri mereka itu ahli di bidangnya, padahal faktanya mereka seperti orang awam. Contohnya si Roy Panci, kemudian si Krismon ya kan, ngomongkan dirinya sebagai ahli telematika, tapi cara mendeteksi keaslian atau kepalsuan sebuah foto, dia menggunakan aplikasi. Kalau itu sih bukan ahli namanya, yang ahli aplikasinya, orangnya enggak. Iya kan? Iyalah. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, karena dulu ketika saya kuliah juga sama ya. Jadi halaman bagian-bagian depan itu, halaman pengesahan, halaman prelim itu dibuatkan di mana itu di tempat mencetaknya, termasuk halaman sampul ya. Jadi halaman sampul buku saya ya kan, skripsi saya sampai halaman pengesahan, halaman prelim itu bukan saya yang buat. Yang buat adalah pihak fotokopi ya kan, pihak percetakan lah gitu, percetakan manual di rental itu gitu loh. Termasuk hardcovernya ya, saya masih ingat betul ya. Dan yang saya simpan itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena saya saat itu uangnya nggak cukup ya untuk mencetak, seingat saya 6 kopi ya. Ditaruh di sana, ditaruh di sini, dan yang dibawa pulang 1. Nah, uang saya nggak cukup. Jadi yang saya bawa pulang itu ya halaman prelim, kemudian sampulnya itu soft cover ya, sampul biasa. Jadi kalau nanti saya jadi presiden jadi masalah itu, karena skripsi yang saya punya dengan yang tersimpan di universitas nggak sama. Ada lanjut. Lah kenyataannya memang fakta betul fakta ya. Apa yang dikomen orang ini memang betul. Saya tambahkan sedikit ya. Mereka itu orang yang nggak berguna. Satu, yang nggak berguna bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua, nggak berguna bagi rakyat. Dan yang ketiga, tidak berguna sama sekali di Indonesia. Ya, siapa yang pesan peti mati, harganya murah, dan tenger mati, harganya murah. Jadi pembenci Bapak Jokowi itu semua memang orang yang tidak berguna. Satu, tidak punya jabatan, tidak punya koalisi, tidak punya pendukung, dan mereka itu orang miskin, dan mereka itu gila jabatan. Dan yang keenam, mereka itu adalah barisan HTI yang tidak diperdulikan sama sekali oleh pemerintahan Indonesia, terutama oleh Bapak Jokowi. Ya, paham? Jadi mereka memang nggak berguna. Jadi mereka nggak berguna untuk bangsa Indonesia. Jadi silakanlah pesan peti mati untuk orang-orang yang nggak berguna bagi mereka. Karena mereka ini untuk pesan peti mati dan tanah kuburan itu mereka itu nggak punya duit. Ya. Jadi mereka itu pengemis. Ya, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Randy barusan ya, terutama ketika Mas Randy membahas tentang komentar netizen di badan video ya, yang pembenci Pak Jokowi disebut biadab Bang Swat katanya. Ya, saya memang sepakat ya, karena sebetulnya mereka tidak pernah memiliki bukti atas perilaku jahat Pak Jokowi, atas pemalsuan ijazah yang dilakukan Pak Jokowi, tetapi mereka dengan sangat bersemangat ya selalu menuduh Pak Jokowi itu melakukan ini itu gitu. Balik lagi ke Roy Panci ya. Roy Panci ini secara track record ya, mohon maaf ya, sejak saya mengenal kiprahnya tahun 2000-an, omongan Roy Panci ini nggak pernah bisa dibuktikan ya. Bahkan dulu ketika Dahlan Iskan itu mobil listriknya itu terbalik, Roy Panci ini juga mencaci maki Dahlan Iskan gitu loh. Saya heran keahliannya itu apa gitu loh, dan dia mengaku sebagai seorang yang ahli, mempunyai lisensi untuk test drive dan lain sebagainya. Pokoknya menurut saya ini orang dengan track record yang sangat buruk. Ya teman-teman ya,
sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang penjelasan seseorang yang menurut saya justru terlihat lebih ahli telematika daripada si Roy Panci maupun si Rismond yang sok tahu itu ya. Tadi kita mendengar bahwa halaman-halaman depan ya, halaman pengesahan atau yang biasa juga disebut sebagai halaman prelim itu memang biasanya dikopi secara massal oleh pihak rental ya, atau percetakan tempat kita menjilid ijazah. Saya sepakat karena saya dulu juga demikian. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya kan, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.